Dia ini sebenarnya termasuk ancaman juga. Karena si Mike Tyson itu kenapa dia menyebutnya Mike Tyson itu memang karena dia pukulannya keras. Pukulannya keras untuk orang-orang lemah. Tapi cuma saya bilang aja sama Furlan, kalau kamu bisa lewat dari saya, kalau mereka itu jauh lah di bawah kamu. Kalau kamu bisa lewat saya, tapi kalau kamu belum bisa lewat saya, kemungkinan kamu untuk ketemu mereka juga berat. Itu aja. Oh berarti di sini Ya. kamu di atas mereka? Kalau bisa bilang ya, kalau dibilang itu silam serang itu sama Stefanus itu ya, saya belum ketemu sama Sandika. Karena saya tahu bagaimana mereka itu. Silam serang kau dengar itu ya. Kalau saya menang dengan mudah lawan dia, mending kamu mundurkan diri aja. Iya. Takutnya kamu tidak bahagia di hari tuamu. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Paris Fernandes. Kali ini kita bersama Forlan dan Mike Tyson ya, yang akan bertanding di ASN Bali 18 Mei ini. Jadi langsung aja kita panggil mereka. Ayo bang, sini bang. Forlan. Apa kabar, Le? Sehat, Lego. Sehat, Bang. Sehat. Siap. Oh, dari salaman aja udah ketipu, apalagi pukulan. Lanjut, Le. Udah Bapak. Kita sudah menjalankan preskon ya, dan beberapa hari lagi kita akan langsung ke pertandingan ASN Bali 18 Mei. Gimana nih setelah preskon, perjumpaannya sekarang tatap muka lagi Forlan dan Bang Mike Tyson? Dimulai dari Forlan dulu, apa perasaannya? Biasa aja sih, saya selalu gitu, biasa aja. Biasa aja berarti nggak ada tantangan? Tidak ada sesuatu yang bikin saya gentar atau... Tapi latihan tetap latihan. Kalau dari tatapannya kemarin kayaknya, karena ini bukan sesuatu yang bikin saya gentar gitu. Nothing special. Oke. Abang tanggapannya apa? Kalau saya sih tanggapannya biasa aja sih ya, sama biasa aja, nggak terlalu begitu. Cuman saya hanya penasaran aja, penasaran sebagai mana sih dia di atas itu aja. Penasaran di atas ring Penasaran ya, penasaran di atas ring. sama si Forlan? Iya. Sekuat apa gitu Forlan di Iya. atas ring? Kuat apa sih pukulannya itu aja. Tapi persiapan kedua fighter matang ya sampai saat ini ya. Matang dong harus. Abang persiapan terus. Lumayan. Untuk Forlan ini belum pernah kalah di Indonesia. Yuk. Gimana sih pandangan Forlan terhadap Mike Tyson? Ancaman serius atau bagaimana? Oke, Mike Tyson Marganti ya, bukan petinju baru. Saya udah tahu dia dari dulu, hampir dari awal masuk tinju itu saya udah tahu dia sebenarnya. Dia itu kalau mau dibilang seangkatan sebenarnya di atas saya dikit. Jadi saya udah tahu dia dari dulu, pingin tanding sama dia juga sebenarnya. Karena itu di kelas-kelas kita. Kalau menurut saya, kalau saya lihat-lihat, dia ini sebenarnya termasuk ancaman juga. Karena si Mike Tyson itu kenapa dia menyebutnya Mike Tyson itu memang karena dia pukulannya keras. Pukulannya keras untuk orang-orang lemah. Gimana ya, udah bilang sombong lagi nanti enggak. Maksudnya untuk mereka ya. Saya juga tentu ingin merasakan bagaimana sekeras apa sih dia, yang dibilang wah Mike Tyson tuh pukulannya keras sekali sampai si lem serang itu pernah terduduk di ronde berapa nggak tahu, kena rahang, kena uppercutnya dia. Bang Silem? Ya, itu rahangnya Silem, bukan rahang Forlan. Jadi buat saya pukulanmu itu keras, mungkin berlaku buat mereka. Buat saya belum tentu. Oke. Tapi saya tetap akui keras karena orang-orang bilang keras, jadi ya boleh ya keras aja lah biar selesai pembicaraan kan. Itu tanggapan Itu menurut Forlan saya sih ya. Bang Mike Tyson, kenapa akhirnya abang setuju turun, kering melawan Forlan dan memang langsung
mencalonkan diri lah, kayaknya aku yang lawan Forlan nih, dan Forlan bakalan kalah kalau lawan aku. Kenapa? Sebenarnya sih saya ini sebenarnya udah nggak mau tanding lagi sih ya. Udah pengen stop lah. Pengen fokus kerja aja. Cuman kemarin itu dia kolot saya. Waktu kayaknya aku nggak salah di Surabaya ya. Itu kemarin pas di Jakarta Selatan. Jadi di situ saya mulai agak ya terpancing lah ya. Agak Kan dia. masih ada jiwa-jiwa mau fight-nya juga ya kan. Makanya saya terima. Jadi kepancing. Udah sempat vakum, Ya, dan kepancing lagi, ingin nunjukin taring lagi, langsung ketemu sama Forlan nih. ya. Yang di Indonesia digadang-gadang tidak pernah kalah. Ya itu satu yang bikin saya tuh, lumayan hebat juga ini, pernah kalah. Itu yang bikin saya tertarik. Saya juga dari style mainnya saya agak tertarik juga sih ya. Wah keren juga. Salah satu ibaratnya teknik mainnya lumayan saya suka. Tapi suka-suka tapi saya penasaran pengen coba. Oke. Gitu aja. Forlan, banyak yang bilang level Forlan di Indonesia udah nggak ada lah yang bisa nandingin gitu kan. Apalagi di petinju-petinju lokal dan daerah. Tapi kenapa akhirnya keluar nama Bang Mattison dari Forlan gitu? Kenapa? Apa alasannya? Oh, sebenarnya saya tidak pernah bilang kalau di Indonesia udah nggak ada. Saya nggak pernah bilang itu, cuma netizen yang Iya, beberapa netizen bilang beberapa seperti itu. mereka Gitu bilang kan. seperti itu. Saya tidak mau keluar, maksudnya saya tidak mau bertanding keluar, sedangkan saya masih ada PR gitu. Maksudnya PR-nya apa? Petinju-petinju yang saya penasaran dari dulu, kayak Mattison, Marganti, Stefanus, Silem Serang. Nah, itu kan petinju-petinju yang pernah menyalah pada zamannya, zaman-zaman saya aktif juga, setelah saya sebelum saya vakum itu juga. Jadi saya pingin ketemu mereka dulu gitu loh. Pingin ketemu dulu karena rasa penasaran saya itu sebenarnya dari dulu sama mereka itu. Jadi saya pingin ketemu. Saya tidak mau pergi begitu saja meninggalkan tugas saya untuk membantai anak-anak dong. Ya kalau orang NTT kan bilang anak-anak dong. Bang Mattison, abang kan pernah tampil di WBC Youth World, ya kan? Banyak yang bilang, beberapa netizen juga bilang, harusnya Forlan ini dengan rasa penasarannya itu bukan level abang. Gimana tanggapan abang? Nanggepin itu? Saya biasa aja sih ya, karena saya itu nggak begitu terlalu menanggapin omongan orang atau gimana, biasa aja sih. Karena saya kurang apa banget di medsos. Saya juga di medsos itu baru-barunya aja, itu aja. Baru-baru main media sosial? Iya. Baru-baru konten berarti? Iya betul. Berarti tidak terlalu ambil pusing dengan omongan santai, netizen, saya santai aja ya. Forlan lagi. Forlan ini kan kemarin di podcast pengen naik ke level yang internasional. Ya. Apakah ngelawan Bang Mattison ini dengan mengobati rasa penasarannya sebagai batu loncatan Forlan? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya menang dengan mudah, saya bakalan pede untuk ke level yang lebih di atas. Karena saya tahu daya tahannya dia. Anak ini batu. Saya tahu dia. Dia kulanya keras. Daya tahannya bagus. Jadi kalau saya bisa menang dengan mudah, ya, itu menambah kepercayaan diri saya untuk naik ke level berikutnya. Oke. Ya, banyak yang tidak tahu dia sebenarnya. Di media sosial bilang, kenapa harus lawan dia? Kenapa? Kamu nggak tahu apa. Karena kalau kita lihat dari track recordnya, Bang Mattison juga udah banyak. Iya, dia jam terbangnya di atas saya dikit. terbangnya, Gitu. berpengalamannya sudah cukup. Iya, Gitu. matang juga dia nih. Iya. Dan Bang Mattison ini udah mempunyai pengalaman dunia kan. Ngerasa ini sebagai tantangan? Sebenarnya tidak. Saya di Cina dulu, saya main kejuaraan WBC Youth juga. Oke. Iya. Itu Jadi yang kalau mungkin belum diketahui banyak orang. iya. Jadi orang tidak tahu. Saya memang kalah saat itu. Ada beberapa lah, tapi tidak usah nanti dibilang alasan lagi. Saya kalah waktu perebutan kejuaraan WBC Youth juga.
Jadi kalau mau ngomong main keluar, ketemu yang batu, saya juga udah pernah ketemu. Dan sekarang anak itu sudah nomor 2 dunia asli. Jadi yang ngalahin saya itu cuma juara dunia. Catat itu. Berarti bukan tantangan yang besar bagi Forlan. Bukan. Bang Tison. Silem Serang akhir-akhir ini baru ngupload konten. Dia bilang kalau abang itu lawan yang mudah untuk Forlan pada saat ini. Tanggapannya seperti itu. Apakah abang terima dibilang sama Silem Serang seperti itu? Tanggapan saya udah bilang, kalau soal kayak gitu saya nggak begitu peduli banget. Santai aja saya. Tapi cuma saya bilang aja sama Forlan, kalau kamu bisa lewat dari saya, kalau mereka itu jauh lah di bawah kamu. Kalau kamu bisa lewat saya, tapi kalau kamu belum bisa lewat saya, kemungkinan kamu untuk ketemu mereka juga berat. Itu aja. Oh berarti di sini Ya. kamu di atas mereka? Kalau bisa bilang ya, kalau dibilang itu Silem Serang itu sama Stefanus itu ya, saya belum ketemu sama Sandika. Itu aja. Karena saya tahu bagaimana mereka itu. Silem Serang kau dengar itu ya. Kalau saya menang dengan mudah lawan dia, mending kamu mundurkan diri aja. Iya. Takutnya kamu tidak bahagia di hari tuamu. Kalau untuk Forlan ada persiapan khusus nggak untuk ngelawatin Bang Tyson? Persiapan khusus tidak ada. Jadi saya akan latihan seperti biasa, latihan fisik, latihan teknik, power dan ya pokoknya persiapan seperti biasa. Cuman ada beberapa teknik karena perbedaan lawan itu kita perlu sesuaikan. Oke. Cara main lah, apalah, tapi itu rahasia kan. Jadi adalah nanti akan menjadi suatu kejutan. Tetap ada persiapan khusus ya? Oh jelas, harus. Dan ada yang dirahasiakan berarti? Oh, Tidak pasti. bisa dibuka di sini? Tidak bisa. Paling kalau saya mau buka, saya tanya aja langsung dia. Mau main tanam tengah atau mau main sistem frustasi. Jadi saya bisa bikin frustasi lawan. Saya ngikutin permainanmu aja. Bagus. Saya Anda mengikuti nanti yang permainan ngejar kamu saya. di atas. Saya kejar kamu. Berarti. Oh, bagus. Saya kejar kamu nanti. Iya. Lihat aja nanti. Saya itu nanti kamu lihat permainan saya dari dulu kayak gitu sampai sekarang nggak berubah. Permainan saya tetap begitu. Tidak ada mundur, tidak apa. Paling saya mundur tarik napas saja. Itu Jadi saya suka ini karena saya suka baku tanam, suka lari-lari. aja. Iya, bagus. Jadi ya saya kasih bocoran aja. Kalau Anda mau main baku tanam, kita juga ya. Saya panggil kamu ke tengah sini. Baku tanam di sini. Siap. Kalau kamu mau dibikin frustasi, ya udah. Saya ngikutin mainmu, itu aja. Mau kamu bikin saya frustasi atau kamu mau adu fight, bebas. Bagus. Menarik ini. No, soalnya kita di atas itu bukan mau apa, Oke, kita ya, terima apa ya. aja. gitu. Saya kan kasih pilihan. Tinggal yang mana Kita kamu bukan nyaman petinju aja. yang baru, kamu kasih pilihan kayak gitu. Kamu nyaman yang mana aja, mau baku tanam atau lari-lari. Kamu bilang dua-duanya. Oke. Oke. Bagus. Untuk Bang Tyson, dari segi power, siapa yang lebih tajam? Abang atau dia? Saya nggak bisa ukur ya. Saya nggak bisa nilai-nilai power lawan atau gimana. Pokoknya saya itu di atas ring itu, saya tahu power lawan saya itu keras mau enggak itu, saya nggak ada mundur. Itu aja prinsip saya di atas ring itu begitu. Karena saya itu di atas ring itu, ibaratnya kalau ibarat kata-kata kasarnya itu ya mau aja. Kita itu siap mati, siap membunuh aja. Prinsip saya begitu. Saya naik tanding itu mau tinju itu ya saya siap mati. Mau mati pun nggak apa-apa. Tapi saya juga siap membunuh kamu, itu aja. Mau saya di atas ring juga, di perjalanan juga saya gitu. Itu aja. Benar. Kalau Forlan, dari segi power, siapa yang lebih tajam, yang lebih besar? Forlan atau Bang Tyson? Menurut Forlan? Menurut saya, gimana ya? Susah juga karena saya belum merasakan sih. Tetapi dengan kepercayaan diri saya tentu saya lebih keras lah. 80 saya 20% dia. 80, Forlan 20, Ya, Bang Tyson. Itu tanggapan Forlan percaya ya? diri itu harus. Itu akan menambah power. Boom. Ini tato baru nih, Baru dong. baru ya.
Apa karena melihat Bang Tyson tato juga jadi pengen tato juga? Oh, sebenarnya sedikit. Sedikit. Karena saya lihat dia tato banyak, jadi saya mau unggul segalanya dari lawan saya. Bukan cuma skill, bukan cuma kemenangan, saya juga bisa mengungguli tato gitu. Jadi sengaja saya bikin lebih banyak gitu. Tapi banyaknya kayak gitu, kayak upil. Upil-upil gini bikin kau frustasi. Ini bukan tangan sembarang, ini tidak ini. Iya, kita lihat nanti. Kau tahu udah berapa korban dari tangan ini? Kita lihat nanti. Korbanmu itu kalau dibilang bisa kita nilai juga ya biasa aja sih ya. Oh, boleh. Nah, ini akan mengobati rasa penasaran netizen. Iya. Yang ketika kalian bilang selama ini Forlan lawannya ayam sayur, Forlan lawannya orang tua, Forlan lawannya ini. Nah, sekarang kita akan buktikan nanti ke seorang Tyson Lagu, petinju batu, petinju yang pantang mundur, ya, umurnya masih matang-matang juga. Nanti kita lihat, oke? 18 Mei sebentar lagi. Kalau Forlan dari tadi PD menang apa di pertandingan ini? Kalau untuk menang KO 50%. Kenapa saya tidak bisa selalu pede? Karena saya juga tahu dia. Karena ini daya tahannya bagus. Ya, jadi 50% kemungkinan saya bisa KO-in dia. Kemungkinan besar bisa meng-KO-kan Bang Tyson. Ya. Kalau Bang Tyson ada nggak mau meng-KO-kan seorang Forlan Rivaldo? Kalau saya tidak mau mematok mana ya. Begitu mana aja terus dari tadi. Yang penting saya tuh Nggak ada yang cepat aja. inilah ngomong kamu nih bilang biasa aja. Santai. Santai nanti dia sering Intinya mana. saya itu maunya bermain cepat aja. Kamu cepat selesaiin saya nggak masalah. Kalau lebih bagus lagi kalau saya cepat kamu pasti. Pakai banyak pasrah sekali Iya. lawan saya dari dulu. Karena Jangan saya kayak tertarik sebelumnya banget. gitu loh. Tertarik. Maksudnya saya nggak mau orang bilang Tertarik. biasanya pendiam itu Forlan banyak tingkah nanti kalah. Nanti kan muncul lagi begitu. Paling besok komennya begitu. Forlan sosokan nanti juga kalah. Tiba-tiba menang. Gitu. Karena orang sombong itu nggak selalu kalah. Iya betul. Kalau dia latihan keras juga bisa menang. Tergantung. Ya. Tergantung. Ada saatnya jatuhnya. Ya kalau jatuh itu memang ya kalau menang udah urusan Kamu kedua. persiapan keras aja coba dulu. Saya ini Coba, jujur aja kamu sama bilang aja. coba. Saya Saya memang latihan tanpa keras. pelatih. Saya nggak Jujur coba-coba aja kalau sama. soal latihan. Iya coba. Nanti boleh bagus. Ini saya latihan tanpa pelatih. Yang ini tuh. Saya cukup Oke, dengan nggak usah teknik dibilang saya nanti aku biasain dibilang aja. sama-sama Iya. ini ya. Cuma kalian yang tahu Forlan gimana. Bagus. Jadi abang bilang tadi abang latihan tanpa pelatih. Ya. Berarti dengan pengalaman abang dan abang tidak dilatih, PD bisa mengalahkan Forlan ya? Saya lebih sering kayak gitu. Oh memang dari dulu latihan tanpa pelatih? Jarang tanpa pelatih. Kenapa latihan tanpa pelatih? Kan pelatih itu memang berguna lah bagi kita untuk maju gitu, mengevaluasi teknik, power, stamina. Kenapa? Oh, karena pelatih saya sama-sama punya kesibukan masing-masing ya. Jadi nggak ada waktu. Saya juga minta bantu sama dia, saya nggak enak, terganggu kerjanya ya. Ya udah, apa adanya aja. Oke, jadi terhalang waktu ya. Ya, semoga ini tidak jadi alasan kalau kalah. Oke, ini terakhir deh. Terakhir. Aku pengen denger kata-kata dari Bang Tyson sebelum menuju fight dan naik ke atas ring. Apa yang pengen dikatakan untuk Forlan? Apa? Terakhir. Saya cuma pengen bilang ini aja. Kita bikin permainan yang agak ya wow, gitu aja. Biar agak menjual. Biar lebih seru buat penonton, buat netizen juga. Jangan apa ya, biar walaupun lari ada sedikit apanya lah. Itu aja, ada daya tariknya. Itu. Itu aja. Itu aja saya. Oke. Itu aja. Ya. Forlan. Kata-kata terakhir sebelum menuju fight kita nanti di tanggal 18 Mei apa untuk Bang Tyson? Saya cuma pengen bilang ini aja. Kita bikin permainan yang agak ya wow, gitu aja. Biar agak menjual. Itu aja, ada daya tariknya. Itu. Oke, itu aja. Forlan. Kata-kata terakhir sebelum menuju fight kita nanti di tanggal 18 Mei apa untuk Bang Tyson?
Nah, ini untuk kalian semua yang nonton juga. Saya pastikan ini pertarungan yang sangat pecah. Karena kepala batu ketemu kepala batu ini. Jadi mau main tabrak kita gas. Saya udah bilang, kalau mau main tanam, saya lagi demen main tanam sekarang. Tanam kaki di tengah baru baku pica di situ. Jadi buat Bang Tison, ya ganteng. Sampai ketemu nanti, kita harus baku tumbuk di situ yang asli memang. Saya udah capek ketemu lawan yang dari kemarin kita pam jatuh pam. Saya juga pingin ketemu yang kayak gini, kata mereka keras itu. Beberapa komentar terakhir benar-benar mengganggu. Bukan bikin saya gentar. Komentar seperti apa? Komentar seperti, wah Forlan bisa KO dari Tison. Wah ini baru lawan, ini baru tantangan buat Forlan. Ada beberapa lah dari, entah itu dari pihaknya dia yang berusaha untuk menjatuhkan mental saya. Aduh mohon maaf. Mohon maaf. Mental saya itu nggak cuma di sekitaran sini. Jadi kata-kata seperti itu, debu itu. Debu buat saya. Jadi kita lihat aja nanti. Sampai ketemu nanti tanggal 18. Pokoknya pertarungan ini bakalan meledak. Ya, itu teman-teman, Bang Forlan dan juga Bang Tyson. Tapi sebelum kita akhiri ini, aku pengen kalian hadap-hadapan dulu sih. Terakhir, hadap-hadapan, saling tatap-tatapan. Sampai ketemu di tanggal 18 Mei HSN Bali teman-teman.